Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang karena nikmatnya amalan-amalan seorang menjadi sempurna. Panjenengan bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini. Musholah At-Taqwa ini merupakan karunia yang sangat besar. Terutama kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita iringi dengan menimbah ilmu agama. Itu merupakan karunia yang sangat besar. Sebab ukuran seorang yang dikehendaki oleh Allah baik, itu tidak diukur orang itu dikayahkan, ditinggikan pangkatnya, disehatkan badannya, belum tentu. Yang tentu Nabi menyatakan may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuk seorang hamba, maka orang itu difahamkan tentang agamanya. Otomatis dengan faham agama berawal dengan belajar, mendengar, datang ke majelis taklim seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Bapak-bapak, para hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur masih dipertemukan dengan bulan yang penuh barokah ini. Belum tentu, Pak, tahun depan kita ketemu lagi. Apalagi kita sudah di umur atau mungkin di ambang ketuaan. Berapa banyak orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah umurnya di atas 60 sedikit, di bawah 60 sedikit. Bahkan ada satu cerita yang sangat luar biasa ya, di dalam satu hadis. Ibu-ibu coba ngomong dulu ya. Tidak apa-apa, biar sudah. Biasa sudah. Beber kloso, iya, Masya Allah. Ada satu cerita ya, di zaman Nabi masih hidup. Dua laki-laki ini masuk Islamnya bersamaan. Subhanallah. Yang satu giat ibadah, yang satu cukup. Yang giat ibadah ini ternyata mati lebih dulu. Bahkan matinya mati syahid. Antum bisa bayangkan. Matinya mati syahid. Yang satu diberi oleh Allah umur yang agak panjang, lebih 1 tahun kepungkur, baru dia mati. Kemudian salah seorang sahabat ini bermimpi kalau yang mati kedua ini kok lebih didahulukan masuk ke dalam surga. Dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini aneh, yang mati syahid ini masih di bawah orang ini. Karena masuk surga lebih dulu. Padahal kalau kami lihat kegiatan ibadahnya kalah yang kedua ini.
Kata Nabi, lebih kurangnya, kamu tidak heran. Kenapa kamu heran? 1 tahun yang meninggal terakhir ini, dia sudah menemui segalanya. 1, menemui bulan Ramadan. Ayo, ini belum. Karena Nabi menyatakan khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik kelakuannya. Dia menemui Ramadan. Dia sholat 5 waktu di masjid 1 tahun. Bayangkan. Dia beramal soleh, melakukan beragam kebaikan. Yang ini, enggak. Karena sudah mati. Karena itu jangan heran. Terutama Nabi menyebut orang ini menemui Ramadan, sementara yang ini belum. Nah, karena itu manfaatkan ya, di bulan yang penuh keberkahan ini, kita isi dengan beragam kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Nabi pesan kepada para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, qad iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tukhlaku fihi abwabul jahil, wa tukhallu fihi maradatu syayatin, wa fihi lailatul qadar khairu min alfis syahr. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kepadamu umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Ingat ya, ibadah puasa yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa 11 bulan kepungkur. Tidak main-main ini, Pak. Karena itu wajib untuk bersyukur. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena panggilan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ada ikhtisab, dia bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan beragam ibadah. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa 11 bulan kepungkur dihapus oleh Allah. Keuntungan yang sangat besar. Tidak nutup, Pak, kita ini terus terang saja ya. Seandainya Allah menyiapkan surga yang begitu mahal dengan ibadah apa adanya, ini koyo tidak imbang. Tapi Allah dengan rahmatnya membuka pintu surga di bulan Ramadan ini. Menutup pintu neraka, membelenggu setan-setan. Bahkan dalam bulan Ramadan ini ada 1 malam yang nilainya lebih baik ketimbang orang itu melakukan ibadah 1000 bulan. 83 tahun lebih sedikit. Ini umur manusia paling tua, saya kira. Dengan kita melakukan Lailatul Qadar, memanfaatkan waktu itu. Tapi sayang ya, sudah menjadi kebiasaan yang salah ya. Rutinitas yang enggak benar nih. Coba antum lihat, awal Ramadan, Masya Allah, semangat. Pertengahan Ramadan, softnya sudah tambah maju. Akhir Ramadan, pindah ke nang kacamata. Karime Om Didi. Subhanallah. Kenapa rutinitas yang salah itu kita pertahankan? Kita rubah mindset ini ya. Ini salah. Sebetulnya awal Ramadan semangat. Pertengahan Ramadan tingkatkan. Akhir Ramadan kalau bisa lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Kemudian apalagi yang harus kita persiapkan ketika masuki Ramadan? Di samping puasa yang antum semua sudah tahu, tapi di situ perlu digarisbawahi, Pak, puasa yang mana? Bukan sekedar puasa, tidak makan, tidak minum, akeh tunggal. Nabi menyatakan, man lam yada' qawla zuri
wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan-ucapan kotor, sumpah-sumpah palsu, dan mengamalkan kejelekan-kejelekan, Allah tidak butuh kepada kita, walaupun kita meninggalkan makan dan minum. Sesuai dengan satu hadis yang lain ya, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib wal ma'sam. Apabila kamu berpuasa, hendaklah puasa pula pendengaranmu, penglihatanmu, lesanmu dari kata-kata kotor atau kata-kata yang mengandung dosa. Ini puasa yang diterima, bukan semua puasa, Pak. Nah, karena itu monggo kita teliti ya amalan-amalan kita ini. Kalau kita namanya manusia, kita kadang terseret emosi, moro ngamuk karepe dhewe. Kayak wong sampel. Loh iya, kan disul itu kan, apalagi ono sing garai kadang-kadang. Ya, kita istighfar sudah, ikuti dengan kebaikan. Kita ini lemah. Nah, kenapa kita takut puasa kita tidak diterima oleh Allah? Karena Nabi sudah menggambarkan dan memberitahu. Apa pemberitahuan Nabi kepada umatnya? Rubba sha'imin laisa lahu haddun min shaumih illa al-ju' wal 'atas wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyamih illa as-sahar wan nasr. Berapa banyak orang yang berpuasa, ternyata mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Berapa banyak orang yang melakukan sholat, ternyata mereka tidak mendapatkan pahala dari sholatnya, kecuali hanya sekedar letih dan payah saja. Sholatnya tidak berpengaruh. Dia sholat tapi tetap nyolong sandal. Dia sholat tapi mohon maaf, dia masih berinteraksi pekerjaan-pekerjaan yang mengandung riba. Seperti yang kita lihat. Dia sholat, mohon maaf, masih rokokan. Rokokan ini haram apa sunnah? Apa makruh? Menurut jenengan ya apa? Untuk merokok biasanya makruh wis itu dulu, Pak ya. Dalil-dalilnya sudah cukup lengkap ya. Masalah ini haramnya rokok. Coba ya, mumpung si poso iki tinggalkan sampai kita tidak seneng. Karena minimal mubadir ini. Apa coba? La dororo wala diroro, tidak boleh memadorotkan orang atau membawa madorot. Tidak boleh. Kemudian apalagi dalilnya? Wa fi badanika hak. Di dalam badanmu itu wajib untuk kamu jaga. Jangan sampai dimasuki narkoba atau asap rokok. Ini merusak kesehatan. Ayo coba pelan-pelan tinggalkan, minta tolong sama Allah. Mumpung poso getno wisan wis red bismillah. Minta tolong. Kalau panjenengan mboten yakin, Mbak, nuwun sewu, tanya kepada dokter sudah. Dokter kan sudah ahli ya. Dokter ojo sing nanggung-nanggung, dokter yang perokok. Pak dokter, saya mau tanya. Rokok iki ono manfaat tuh? Siapa bilang ada manfaat? Loh, sampean kok ngerokok ya? Soal saya atau tidak ini bukan ukuran. Insya Allah dokternya jujur ngomong gitu. Walaupun dokternya perokok. Ini mohon maaf, karena dulu saya juga perokok, bukan moro-moro rotok kena seperti ini, enggak kena. Sampai berapa puluh tahun. Apalagi saya perokok ini mulai SD. Sampai tua, sampai umur sekitar 35. Setelah itu Allah memberikan karunia, kemudahan untuk berhenti. Wis ceket kabeh bisa. Sing suwara nemen wis. Tapi kita minta pertolongan Allah yang sungguh-sungguh. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa saja
yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan, di samping puasa, maka kita disunnahkan untuk jangan meninggalkan tarawih. Kelihatannya memang sederhana, tapi ternyata tarawih ini juga bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Sebagaimana hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri untuk melakukan sholat tarawih karena panggilan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Maka sholat tarawih ini sesuai dengan namanya. Tarawih itu artinya santai. Kalau ada orang tarawih 23 rakaat ditempuh hanya 7 menit, meragukan mosok sholat kayak gini. Ya olahraga aja tidak seperti itu. Tidak misalnya diatur olahraga. Olahraga kayak ngono di Senin ya mbek pelatih ini. Iki apa-apaan iki jingkrak-jingkrak seperti itu. Apalagi ini sholat. Mosok 7 menit. Mosok kita menghadap Allah koyok ngono. Padahal di situ ada kalimat yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha. Hendaklah kamu menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaannya, karena itu merupakan rukun dari sholat. Loh kalau blak. Dan subhanallah, orang-orang itu kan sudah diberi nasihat, sudah disampaikan hadis-hadis Nabi supaya kita ini walaupun ayat yang kita baca tidak panjang, tidak apa-apa. Inna atoina dengan kulhu tidak apa-apa, asal jangan keburu-buru. Bukan harus panjang-panjang, enggak. Ya menurut kemampuan. Kalau antum sholat tarawih di Mekah atau di Medina, itu satu sholat itu 1 juz. Dan barusan ada teman saya dari pulang dari umroh, ya apa kesel Ustaz ya, ya koyok suwe loh, kan bacaannya enak, kenapa? Iya, tapi ya harus dilatih katanya. Oh iya, enggak apa-apa. Coba diatur misalnya di musola at-taqwa diatur kayak ngono buyar paling baik. Kari imam itu. Kan repot ya. Aduh ya apa sih di Indonesia ini aneh. Bahkan kalau nyari masjid atau musola mesti sing paling cepet. Nah, yang paling cepet itu yang paling lari. Tidak mungkin itu, waduh bacaannya enak, pelan-pelan, wis iku ae. Iya, tapi sedikit jumlahnya orang seperti itu. Yang banyak, mereka menginginkan cepet-cepet dan selesai dan mari. Padahal mari ini opo, kate opo, mari. Tidak nutuk menungso ini. Ayo coba itu dibiasakan, jangan tinggalkan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini bisa menghapus dosa. Kemudian apalagi kita dianjurkan untuk berbagi. Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Seutama sedekah di bulan Ramadan. Ayo manfaatkan. Dan ojo tambah medit ya. Kadang-kadang kan orang ini persiapan untuk hari raya kan luar biasa. Mana untuk anak, mana gaya kelambi, gaya sarung, kudu anyar kabeh apa dan lain sebagainya. Sehingga dia melalaikan untuk bersedekah. Eman. Padahal sedekah di bulan Ramadan dia ada duanya. Sampai Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Bahkan dilipat gandakan tidak sebagaimana mestinya. Yang mesti itu kan 1 dibanding dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali.
illa siyam, kecuali puasa. Berarti puasa itu lebih, sedekahnya pun lebih, apapun lebih, segalanya lebih. Maka jangan tinggalkan sedekah. Ya menurut kemampuan. Tukang becak ya tetap harus bersedekah, walaupun dia akan mendapatkan dari yang lain, tidak apa-apa, tapi sedekah. 5.000. Apa saja harus bersedekah. Sebab dikhawatirkan, Mbak, kalau mereka tidak mau bersedekah, itu ketika mau mati, dia akan menyesal. Sebagaimana Allah menggambarkan di surah Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dermahkan sebagian harta yang aku titipkan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Nanti kamu berdoa, ya Allah, undurkan sebentar saya. Ketika dia mau mati, dia kepingin, ya Allah, aja dilu ay. Apa yang dia inginkan? Apa numpak expandernya? Enggak ternyata. Mau apa menempati rumah yang baru dikredit juga enggak. Atau mungkin kangen sama istrinya? Enggak. Tapi dia minta satu, fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia kepingin bersedekah menjadi orang-orang soleh. Kasep sudah. Yang ditinggalkan hartanya banyak, belum diinfakkan di jalan Allah, malah jadi beban. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Kemudian kamu salurkan kemana? Kenapa kamu jadi bakhil? Padahal Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Maka Allah mengatakan, anfik yunfak alaik. Dermahkan hartamu, aku akan yang berdermah kepadamu. Dan aku akan mengganti. Allah yang ganti. Tapi itulah manusia ya, punya sifat medit, cereket. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat bakhil itu. Ada doanya, mungkin panjenengan sudah hafal doanya. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubli wal bukhl wa a'udzubika min khalabatid dain wa qahrir rijal. Di antaranya aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pelit. Kalau sudah medit gitu, aduh. Walaupun orang itu kaya, tidak seneng orang. Lihat. Soke iwabu tak gagak wis. Wis duarno kono wis. Jarno bongko kono nganggo dengan wong-wong kadang-kadang ndongakno elek. Karena dia kekayaannya banyak, wah afriknya. Lek numpak becak numaware sampai sak nemen ya. Mbok maneng tuku godhong di pasar, Pak. Piro iki? Niki regane 500, Bu. Sing niki 1000. Wah, ndok oleh 250 ta. Stop. Angin medite. Wis kaya ono dhuwit 20.000, ndak apa-apa kan. Kenapa kita? Sakit kan orang itu. Kan kasihan kita ini diberi kelebihan oleh Allah. Kenapa kita harus medit? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang Allah berikan murni sejatinya dari Allah, bukan karena hebatnya kita. Nun sewu, ketika masih muda saya ini kalau kerja koyo artinya semangatnya luar biasa. Oleh ndak ono. Subhanallah, wis ngono tok. Begitu santai-santai, satu biki, saya ndak ngerti dari mana. Subhanallah, apa jarine Allah wis tak pikir. Maka kita dianjurkan untuk banyak berinfak, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Manfaatkan ya doa-doa ini. Minta kepada Allah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Satsari tadi. Apa? Doa Nabi yang diwasiatkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu.
Nabi mengatakan, ya Mu'ad wallah inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku ini cinta kepadamu. Kemudian Nabi berwasiat, jangan engkau tinggalkan satu doa setelah sholat fardu. Ini diartikan, apa kata para ulama, setelah sholat fardu ini bukan langsung, Pak. Setelah sholat fardu, assalamualaikum, assalamualaikum, maka kita masih disunnahkan untuk istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai tahmid, tasbih, tahmid, tahlil. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu apa? Baca doa ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Satsari. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, ya Allah. Minta supaya Allah mengilhamkan kepada kita mudah untuk berzikir. Walaupun kita mungkin ya ngantarkan istri ke pasar, kita kan duduk, jangan bengong, Pak. Jangan ngelamun. Manfaatkan zikir. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Atau istighfar, astagfirullah. Manfaatkan. Bahkan ada zikir yang bisa memberatkan timbangan besok di hari kiamat. Padahal kita butuh, Pak. Beratnya timbangan kebaikan ini. Ngeluh golek sampai timbangan itu ringan. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat pada timbangan amal. Dan kalimat ini disukai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Ucapan tasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Ayo coba dibiasakan. Ini yang pertama ya, isi doa itu. Kemudian yang kedua, wasyukrika. Mohon dibantu oleh Allah, diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat. Tidak imbang loh Pak, ya. Surga yang dijanjikan oleh Allah, yang kenikmatannya ini kekal dan abadi, bisa ditempuh dalam waktu mungkin 70 tahun kita di dunia. Ibadah kita tidak 70 tahun itu. Tapi orang itu bisa masuk surga, bayangkan. Apa karena hebatnya ibadah kita? Tidak loh Pak. Karena rahmatnya Allah. Jangankan kelas kita, Nabi mulai bayi ya, sampai beliau wafat, ini semua berisikan ibadah. Itu tidak nutup. Nabi menyatakan, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua amalun minkum min amalih. Dekat-dekatlah kamu kepada Allah. Wasaddidu, tepatkan amalmu. Karena seorang tidak akan masuk surga semata-mata karena amal. Mendengar ini para sahabat kaget. Dia tanya, wa anta ya Rasulullah, kalau engkau ya Rasulullah. Wala ana illa ayatakhammadani Allah birahmatin minhu wa fadli. Termasuk aku katanya. Tapi Allah meliputi aku dengan rahmat, dengan kasih sayang. Maka aku bisa masuk surga. Kita pun bisa masuk surga. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Bukan sampai ngejok ngomong, karena ibadah saya. Dono popo nih Pak. Cuma ibadah ini memang persyaratan untuk masuk surga. Tapi tidak semata-mata itu. Bahkan ada satu cerita dari Bani Israel dulu. Itu 500 tahun ibadah kepada Allah. Tidak ada duanya. Orang-orang dulu kan umurnya panjang-panjang. Itu 500 tahun beribadah kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalku. Allah tidak mau. Coba hitungan berapa amalmu, berapa nikmat yang aku berikan kepadamu. Tidak nutup. Dikasih satu mata saja, tidak nutup apa-apa.
Mana nikmat yang lain, nikmat kesehatan, kemudian nikmat berumah tangga, nikmat ibadah. Tak nutup wes, jelas tidak nutup. Maka kita dianjurkan untuk apa? Yaitu tadi, untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Cuma menungso iki pancene repot ya. Sing diceritakno iku susah tok biasanya. Ya apa men Pak? Aduh kok bojoku lho, aduh ndak kagak aku. Pokok elek-elek tok. Sudah tutupi itu Pak, ndak usah sampean buka aib istrinya misalnya atau buka aib suaminya. Ya apa sampean ambek bojone? Misalnya padha wedoke kan. Tak delok bojone sampean ganteng koyo ngono. Masya Allah ya. Oh, sampean ndak aru panune sak teplek-teplek. Jadi dibuka tidak perlu sudah. Terus kemudian apa yang sudah kita terima ini yang terbaik sudah. Kita wajib untuk mensyukuri. Kalau ada kesusahan, misalnya kita minta sama Allah. Misalnya ada hal yang ruwet, tidak usah banyak cincong kepada orang lain. Kecuali sharing, Mbak ya. Misalnya ada satu masalah, itu tanyanya kepada ustadz atau orang-orang yang mengerti agama. Supaya terarah, kalau enggak ruwet enggak. Iya. Misalnya sampean curhat ketika ada masalah dengan keluarga, dengan istri misalnya, suami dengan istri. Itu ingat curhatnya harus kepada orang yang berilmu. Lek enggak tambah karu-karuan nanti. Misalnya curhat sama orang yang enggak berilmu. Ya apa sampean? Enggak kayak gini-gini. Gampang. Pegatan mari. Kan ngawur ya. Iki ono gandine iki. Iki rondo-rondo teles jok kuatir sampean. Melungker-melungker kena iki. Oh, kan ndak karu-karuan ya. Bukan nasihat ini. Kenapa? Karena minta sama orang yang ndak ngerti, orang yang ndak paham ilmu agama, rusak. Seperti itu. Maka kita dianjurkan selalu bersyukur. Kalau ada yang nggak enak, ya sudah kita minta tolong sama Allah supaya diselesaikan. Kalau sharing tidak apa-apa, tapi mengeluh kepada manusia jangan. Mengeluh kepada siapa? Rabbul Alamin. Karena dia segala-galanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, kemudian yang ketiga isi doa ini wa husni ibadati. Dianjurkan untuk selalu memperbaiki ibadah. Terutama di bulan Ramadan, monggo Pak. Manfaatkan ya di bulan Ramadan untuk banyak baca Quran. Ojo ngobrol ini, ngobrol rono, mancing rini, mancing rono. Untuk sesuatu yang tidak manfaat, coba baca Al-Quran. Misalnya kita di luar yang ngenteni bojo misalnya, tidak apa-apa baca Quran pelan-pelan. Apa yang kita hafal misalnya, tidak apa-apa. Bahkan ada sebagian orang yang bawa Al-Quran. Walaupun tidak dengan suara, tapi dia baca. Karena Ramadan ini bulan Quran. Sampai Nabi menyatakan, Inna hadal Quran, tarafahu biyadillah, wa tarafahu biaidikum, fatamassaku bihi, fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya ada di tangan Allah. Dan ujung yang lain ada di tangan kita. Berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran, kamu tidak akan binasa dan tidak akan tersesat untuk selama. Coba dibiasakan membaca Al-Quran. Maka hidup kita ini akan punya makna. Hidup kita ini akan nyaman. Kalau ada sesuatu, hanya sekilas saja. Setelah itu kita tetap meraih kenikmatan-kenikmatan. Apalagi kenikmatan nanti di akhirat, kenikmatan yang kekal dan abadi berupa surga. Saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam, mungkin ada yang perlu ditanyakan. 5 menit, 10 menit, sedikit. Oh, yang ngantuk nih Pak. Ya, ini cerita pribadi ya. Tidak ngantuk ini. Insya Allah tidak ngantuk. Saya pernah datangi perempuan cantik.
Wah. Malah ya. Oke, tuh ini tujuan saya yaitu supaya tidak ngantuk. Kaitannya dengan tadi curhat ya. Perempuan ini curhat ke saya purik dari suami saya. Karena suami saya ini pecemburu, orang cantik Pak. Dia kan jualan di depan rumahnya jualan nasi kuning. Nah, laris Pak nasi kuningnya. Akhirnya jagongan dengan pembeli laki-laki itu ya. Insya Allah tidak ngantuk ini Pak tujuannya ya. Akhirnya cemburu terus. Akhirnya nggak perasan, buka usaha, suaminya nggak menafkahi Pak. Allah. Nah ini ya juga ya. Istrinya pateng golek duit dicemburui. Nah anehnya itu punya kelainan suaminya. Suaminya punya kelainan kalau mengajak istrinya gitu-gitu. Paham. Ini selalu terbuka, kamarnya terbuka. Terus terang saja. Loh, ya Allah, malah tambah senang dilihat oleh anak-anaknya. Kelainan. Akhirnya gimana? Saya mau ini saya pergi ini nggak izin ke suami, saya lari ini. Akhirnya ya saya beri saran sampai ini termasuk melarikan susu itu di sini malah itu ya itu aku memang kasihan lewat pengajian terus ngantuk itu kasihan jadi kau boyo gitu. Akhirnya pakai saran sampai dosa gede sampai ini yang paling taati suami apalagi nggak izin kan nusus hitungan saya jadi suaminya nusus sampai tak cerai sampai kalau saya lah ya nusus istri yang nusus tak cerai masih wangi tak cerai sampai gitu. Saya pernah aja ngancam ke istri saya sampai kayak temen tuh nggak kudungan tak pegas ya. Nggak boleh, jangan. Nah, makanya sampai emosi gitu ya. Sampai ngantuk masih ada yang tidur Pak gitu. Terus yang ditanyakan ini apa ini? Akhirnya dia tobat kembali dituruti sudah hanya satu poin ya sudah memang kebiasaannya suami kalau gitu memang nggak boleh tertutup akhirnya anaknya nah kebiasaan itu akhirnya dia minta maaf kembali lagi kirim saya alhamdulillah Pak Nasari saya sudah bahagia lagi tapi gimana yang kikuk tadi pancet gitu ya nggak apa-apa penting lawang ngarep sampai tutup gitu itu saya ya. Iya. Butuh endingnya butuh tapel lagi buka tak kembalikan lagi gitu. Tapi intinya begini kan, kalau tidak boleh kita memberikan ancaman kalau kamu tidak kudungan tak cerai. Jangan seperti itu. Wah tidak arogan cuman tidak tepat ya. Karena apa? Wanita ini punya banyak kelemahan. Apalagi suami juga iya punya kelemahan. Itu wajib untuk dinasehati. Seperti panjenengan memberikan nasihat kepada perempuan tadi benar bahwa Anda ini merupakan melakukan satu dosa yang cukup besar. Lari dari suaminya, ndak pamit, ndak izin. Itu penting memang ditekankan. Tapi jangan sampai aku tak pegat loh. Tidak seperti itu. Nah, kemudian ini penting bahwa kalau sampai terjadi seperti itu, ada kelainan, itu bisa datang ke psikiater sebetulnya. Ada apa ini? Kalau hanya terbuka biasa, asal di dalam rumah, ya enggak apa-apa, saya kira. Enggak apa-apa. Cuma kan diberitahu, kayak apa mas, sampai kayak gini, ono opo sampai. Mosok kayak gini, enggak izin dah. Wong kita ini malu sama Allah, pemaning sama makhluk yang tidak ngerti apa-apa tambah diguyung-guyung kok sampean ini. Nah, iya. Saya ceritakan. Betul. Jangan biur tetap pakai kemul di atasnya. Iya, betul. Akhirnya Pak Manto tidak turu Pak. Tadi Pak Manto turu Pak. Allah. Memang hak
suami ini besar ya kepada istri. Sampai ketika Nabi pernah didatangi oleh Mu'ad bin Jabal waktu itu. Mu'ad ini melihat orang-orang Persia ini nyembah rajanya. Akhirnya dia langsung pulang, tak tahu berapa hari di sana, lihat suasana, langsung kelihatan Nabi langsung sujud. Maka Nabi tidak mengatakan, oh kamu kafir. Enggak, karena tidak ngerti kan Nabi. Wahai Mu'ad, tidak seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi alaiha. Kalau seandainya aku boleh ya memerintahkan manusia untuk sujud kepada yang lain, niscaya aku memerintahkan seorang istri bersujud kepada suami karena besarnya hak suami kepada istri. Tapi ya itu tadi harus memberikan nafkah. Seperti itu tadi kan tidak nyambut gaya, tidak benar ini. Masa seperti itu ya enggak sih. Nah, kemudian boleh istri nuntut dong, mas sampean iki yo apa lanang apa wandu sampean ini. Enggak apa-apa, beritahu sampean ini punya kewajiban. Apa maning sampean cemburu saya jualan sampean cemburu terus ati opo sampean iki. Golek suwe-suwe tak sunat maning sampean ngono. Enggak artinya seperti itu dah. Ya saya kira ini saja. Mungkin ada lagi mungkin. Ayo, satu lagi mungkin. Ya. Jadi belum kita laksanakan atau kita belum memenuhi kiat-kiat apa yang perlu kita laksanakan untuk mencapai itu. Iya. Nah, bagus sekali ya. Turunnya gimana? Jadi gini dok. Mudah sekali karena Nabi memberikan ancer-ancer atau peringatan-peringatan taharraw Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan. Cari di 10 hari yang ganjil. Jadi tanggal likuran 21, 23, 25, 27 dan 29. Kemudian kita lihat praktek Nabi ternyata 10 hari itu langsung. Beliau tidak keluar dari masjid. Oh ini terasa berat, iya mungkin. Tapi kan kita bisa mensiasati. Bagaimana? Mungkin setelah sholat taraweh, pulang kita, seret apa, jam 10 balik. Kemudian kita menjelang sahur, pulang. Itu sudah cukup bagus untuk iktikaf. Itu diantaranya. Tapi jangan tidak iktikaf loh ya kita. Ada yang iktikaf paling sempurna, tidak pulang 10 hari. Apalagi sekarang di masjid-masjid ini sudah disiapkan. Makan sahur ada, buko ada, seperti di Masjid Al-Hudai atau di Masjid Medina atau yang lain. Assalam ya? Masya Allah. Seperti itu. Enak sekali. Tapi seandainya kita berat masih ikis. Oke, kita boleh iktikaf, tapi sing rodok suwe dah. Jangan sampai aku sudah Ustaz sudah iktikaf. Pirang jam? 10 menit. Betul. Tidak apa-apa, tapi kan nilainya kecil. Tapi kalau kita jam 10 sampai sahur, bagus. Atau minimal sampai ngantuk lah kita kurang. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan iktikaf? Apa yang kita baca? Itu ada 4 kata para ulama. Yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca sekaligus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Coba baca Al-Quran. Kemudian iringi dengan membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Atau sholawat Ibrahimiyah yang paling sempurna sampai fil alamina innaka hamid. Itu berkali-kali, 10 kali sampai 100 kali tidak apa-apa. Terus setelah sholawat apa? Kita iringi dengan banyak berzikir seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi beragam zikir ini Pak. Ada yang tasbih, tahmid, tahlil itu terus. Kemudian apa saja yang kita bisa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali misalnya.
kemudian tasbih 100 kali, tahmid 100 kali. Atau tidak kita hitung, tidak ada masalah, karena memang tidak ada ketentuannya. Pokoknya beragam zikirnya itu. Ojo iku-iku tok, ojo istighfar tok misalnya, enggak. Ya istighfar, ya tahmid, tahlil. Kita bervariasi. Cukup itu baru terakhir doa. Doa ini kan banyak. Ada namanya kantongnya doa. Sampai ini harus hafalin. Apa kantongnya doa? Allahumma aslih lid-dini alladhi huwa ismatun amri. Ya Allah, perbaiki agamaku karena itu merupakan pokok urusanku. Wa aslih lid-dunyaya alladhi fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku ya Allah karena aku hidup di dalamnya ini. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaiki akhiratku ya Allah karena itu tempat kembaliku. Aku akan kembali ke akhirat, akan kembali kepadamu ya Allah. Perbaiki. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kebaikan ini, kehidupan ini sebagai tambahan dari kebaikan. Sisa umurnya karena didik, Pak. Itu minta kepada Allah supaya berisikan kebaikan semua. Urusan dunia kita niatkan karena Allah, apalagi urusan ubudiyah harus lillahi ta'ala. Semua tak karena Allah. Kemudian yang terakhir di doanya, Allahumma ja'alli hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Jadikan kematian ini sebagai tempat istirahat. Jadi istirahat itu bukan di dunia, wah, enggak. Sampai Imam Malik ketika ditanya, mata roha, kapan kamu istirahat? Apa kata Imam Malik? Kalau kakiku sudah melangkah ke surga, itu istirahat yang sebenarnya. Lek kita di dunia, cocok istirahat. Iti'ai lek turu, iti'ai. Perbanyak ibadah, istirahat nanti. Ketika kita sudah menghadap. Begitu saya kira itu apa namanya tip-tip untuk apa namanya untuk menyambut Lailatul Qadar di 10 terakhir, Pak. Kalau bisa jangan diselang-seling wis. Apalagi sekarang banyak ikhtilaf apa namanya perbedaan pendapat, ono sing ngene ono sing sudah 10 hari. Walaupun tidak 10 hari total ya, enggak pulang. Boleh kita iktikaf, tapi lebih banyak, lebih bagus. Begitu saya kira. Ini, dan kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.